Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena Dia yang boleh menganugerahkan hari yang baru bagi kita semua. Marilah kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman, supaya kita semakin memahami bahwa janji-janji Tuhan selalu pasti dalam kehidupan orang percaya. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini dalam tuntunan dan penyertaan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Dan saat ini kami rindu untuk mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami semua, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Yesaya pasal 7 ayat 16 berkata begini. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tema renungan di hari ini yaitu janji Tuhan selalu pasti. Saudara-saudara, berbicara soal janji, ada kalimat bijak yang berkata, manisnya janji tak cukup hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan yang nyata. Karena sesungguhnya keindahan suatu janji bukan dinilai dari indahnya kata-kata, tapi saat menepatinya dengan hal yang nyata. Saya yakin ini adalah realita praktis dalam kehidupan setiap hari. Banyak manusia yang suka berjanji, tapi tak mau menepatinya. Tapi ada juga yang ketika berjanji, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya. Firman Tuhan di hari ini mau menjelaskan tentang situasi kehidupan bangsa Yehuda yang dipimpin oleh raja bernama Ahaz yang sedang dalam ketakutan yang luar biasa karena ada ancaman dan serangan dari raja Israel Utara bernama Peka dan raja Aram bernama Resin. Bahkan bukan hanya Ahaz yang sangat takut, tapi bangsa Yehuda juga merasakan ketakutan. Itu bisa kita baca dalam pasal 7 ayat 2. Oleh karena situasi inilah, maka Tuhan Allah lewat Nabi Yesaya memberitakan janji nubuatan tentang Immanuel. Kasih dan kepedulian Allah kepada Raja Ahaz bukanlah untuk kepentingan Ahaz sendiri, tapi di balik itu terdapat suatu makna yang sangat luar biasa menyentuh hati, yaitu karena Ahaz juga adalah keturunan Daud, maka janji Allah kepada Daud dan keturunannya berlaku juga di zaman kehidupan Ahaz. Di sini kita dapat melihat bahwa walaupun Ahaz adalah raja yang tergolong tidak setia, tapi ketidaksetiaan dari Ahaz tak dapat membendung kesetiaan Tuhan untuk menepati janji berkat bagi Daud dan keturunannya. Oleh sebab itu, berita nubuatan tentang Immanuel sebenarnya juga adalah bagian dari janji Allah sekaligus tanda bahwa Allah menyertai mereka. Saudara-saudara, dalam bagian firman hari ini, kita juga dapat melihat bahwa Yesaya memperlihatkan kekesalannya atas penolakan Raja Ahaz untuk mendengarkan perkataan firman, sehingga Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk membuat suatu tanda yang nyata dengan kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda dan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Anak itu akan dibesarkan dengan makanan yang lezat dan bergizi, yaitu dadih dan madu, dan anak itu akan dibesarkan dengan pengajaran yang benar
untuk dapat menolak yang buruk dan memilih yang baik. Sehingga melalui anak itu nantinya Tuhan akan memimpin suatu bangsa yang takut akan Tuhan. Suatu bangsa yang dipelihara Tuhan dengan ajaib. Sementara itu, Tuhan akan memperlihatkan bahwa ternyata kebijakan dan keputusan politik Raja Ahaz itu sangat keliru. Walaupun kedua raja yang ditakuti oleh Raja Ahaz itu nantinya akan kalah, namun dengan kebijakan politiknya membuat Asyur sebagai penolong mereka, justru membuat kehancuran dan penderitaan yang jauh lebih dalam lagi bagi dia dan rakyatnya. Saudara-saudara, dari bagian firman ini kita dapat belajar sebagaimana tema renungan Minggu Advent kedua, janji kedatangan Sang Immanuel. Dan juga tema renungan hari ini, janji Tuhan selalu pasti, hendak memotivasi kita sebagai keluarga Kristen, bahwa torang pe Tuhan, kalau dia berjanji, pasti akan dia tepati. Ndak ada satupun janji yang Tuhan ucapkan kong Tuhan mau lupa. Satu-satunya pribadi yang berjanji dan tidak ada kemungkinan ingkar janji, hanyalah Tuhan. Kalau manusia berjanji, banyak kali cuma dapat lihat rupa buah kedondong, mulus di luar, mar di dalam baduri. Tapi janji Tuhan itu seperti semangka, manis di luar dan manis juga di dalam. Saudara-saudara, berita nubuatan janji Immanuel sudah tergenapi saat Yesus lahir sebagai juru selamat bagi kita manusia. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita untuk menjalani kehidupan dengan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang kita percaya dan kita berusaha hidup sesuai firman-Nya. Janganlah kita bersandar kepada orang lain, tapi selalu bersandar kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya sandaran yang aman, kuat, dan tepat bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang pantas kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami semua. Kami boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Kiranya semakin memotivasi kami semua, meyakini bahwa janji-janji Tuhan itu selalu pasti dalam kehidupan kami orang percaya. Dan memotivasi juga kami semua, supaya kami selalu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya penolong kami, sebagai satu-satunya tempat kami berlindung. Dan kami memiliki keyakinan iman, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang pantas dan layak kami sembah. Diberkatilah semua anggota jemaat yang boleh meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike ini. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka semua dalam keluarga masing-masing. Diberkati juga tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya berkat-berkat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di Gereja Masehi Injili di Minasa, mulai dari aras sinode, aras wilayah, bahkan juga di aras jemaat, termasuk di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, supaya semuanya boleh terlaksana dengan baik, supaya gereja ini menjadi gereja yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa yang boleh kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam program pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Shalom.